rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan menandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan. Shalom, selamat beribadah untuk semua daripada kita. Di bulan Oktober kali ini kita akan memasuki bulan keluarga. Sebelum kita mulai ibadah integrasi kita pada hari ini, marilah kita mulai ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Manusia, hai ikutlah serta. Semua manusia, hai ikutlah serta, memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya, segala sesuatu dibaharuinya. Bapak, Ibu, dan adik-adik kakak sekalian, marilah kita satu dalam doa untuk mengakui segala dosa kesalahan kita. Saya akan memberikan waktu untuk berdoa sejenak dan saya akan menutup doa pengakuan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan mengampuni segala dosa yang telah kami perbuat, maupun sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan,
diberikan berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan menandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anakku terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama belajar akan firman-Mu.
Berkati dan tolong setiap kami ya Tuhan, sempurnakan pemahaman kami ketika kami bersama akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah firman kebenaran itu boleh menjadi suluh bagi setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Istilah atau konsep garwo itu bukanlah istilah yang asing ya, secara khusus buat orang Jawa dan juga buat kita yang saat ini tinggal di Jawa. Garwo itu kependekan dari sigaraning nyowo. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu seringkali diartikan dengan belahan jiwa. Bapak Ibu, garwo adalah sebutan bagi suami istri dalam tingkatan yang paling tinggi atau yang paling halus dalam budaya orang Jawa. Dan ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, menarik kenapa? Karena di dalam percakapan, di dalam keseharian kehidupan pasangan suami istri, rasanya kok jarang sekali itu ya kita menyebut atau memanggil pasangan dengan sebutan belahan jiwaku. Rasanya kata belahan jiwaku itu hanya kita sampaikan, hanya kita lontarkan di dalam event atau momen-momen tertentu saja. Misalnya ketika ulang tahun pernikahan, tetapi tidak di dalam keseharian. Nah, tetapi bagaimana dengan orang Jawa? Nah, ini saudara menariknya ya. Di dalam keseharian, orang Jawa itu justru akan menyebut pasangannya atau memanggil pasangannya itu biasanya dengan sebutan garwo. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat romantis saudara. Seperti kita tahu, garwo itu adalah sigaraning nyowo. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu tentang filosofi garwo ini di dalam kehidupan orang Jawa. Nah, kita akan lihat ya, ada seorang yang menuliskan
kata garwo itu kemudian dipisah-pisah satu huruf, lalu kemudian diberikan kalimat yang pada akhirnya menjadi sebuah makna yang luar biasa. Nah, kalau kata garwo berarti dimulai dari huruf G ya Bapak Ibu ya. G itu adalah gondelaning ati kanggo bebrayan agung. Artinya adalah tambatan hati untuk berumah tangga. Lalu kemudian A itu asmoro suci limbaran tresno kang tulus. Artinya adalah cinta yang tulus sebagai dasar hidup berumah tangga. Lalu kemudian R itu rengkuhan badan lahir lan batine, elek lan apike, susah lan senenge. Artinya adalah rengkuhlah lahir dan batin semua kebaikan kelebihannya dan kejelekan kekurangannya, sedih dan senang. Lalu kemudian W itu wujud loro kang nyawiji sing bisa nyimpen wadi siji lan sijine. Artinya adalah perwujudan dua menjadi satu yang dapat menyimpan atau menutupi rahasia satu dengan yang lain. Ya, ini terkait dengan rahasia ini adalah kekurangan dari pasangannya masing-masing ya. Lalu kemudian A itu di sini dikatakan ateges kang sinebut akrami dudu bondo rupa dudu pangkat derajat. Artinya adalah akrami itu pernikahan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di sini mau mengatakan bahwa pernikahan itu bukan persoalan harta benda. Pernikahan itu bukan persoalan karena dia cantik, karena dia tampan. Persoalan itu pernikahan itu bukan persoalan tentang derajat ataupun pangkat atau kedudukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya membayangkan, wah ini luar biasa ya, sedemikian dalam makna garwo dari sudut pandang pemikiran orang Jawa. Jadi kalau yang satu itu terluka, yang satu itu juga ikut merasakan terluka. Kalau yang satu itu menangis, yang satunya itu juga menangis. Tetapi kalau yang satunya itu tersenyum bahagia, maka yang satunya juga ikut tersenyum dan bahagia Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana pemaknaan garwo sigaraning nyawa. Nah, ada sebuah kisah Bapak Ibu, kisah ini terjadi di Jepang ya. Ketika seseorang itu ingin merenovasi rumahnya, maka dia harus meruntuhkan bagian dari tembok, salah satu sisi tembok rumahnya. Dan yang menarik adalah rumah di Jepang itu biasanya memiliki ruang kosong di antara tembok yang terbuat dari kayu. Nah, ketika tembok itu mulai diruntuhkan, dia terkejut karena dia itu menemukan seekor kadal yang terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya itu melekat pada sebuah paku, dari salah satu paku yang menancap ya. Jadi paku itu menancap di kaki kadal itu. Nah, dia penasaran luar biasa itu ya. Dia juga kasihan ketika melihat kadal tersebut dan dia mencoba untuk mengecek, dia mencoba untuk kembali mengingat bagian paku ini tuh dipasang kapan begitu. Dan dia ingat bahwa paku itu dia pasang kurang lebih 10 tahun yang lalu. Wah, dia tambah terkejut Bapak Ibu ya. Ya bagaimana tidak itu ya. Dia bertanya, ini bagaimana kadal ini bisa bertahan hidup sedangkan dia terperangkap sekian lamanya di tempat itu. Dia tidak akan bisa kemana-mana karena kakinya itu tertancap paku. Lalu bagaimana dia bisa makan dan juga seterusnya. Rasanya kok tidak masuk di akal gitu ya. Rasanya kok mustahil kalau dia itu bisa
bertahan hidup sampai dengan hari itu. Nah, karena penasarannya, maka dia itu mencoba untuk memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia itu sangat terkejut ya, tiba-tiba ketika dia memperhatikan, dia itu melihat ada seekor kadal yang lain datang. Seekor kadal yang lain itu datang dengan membawa makanan di mulutnya, Bapak Ibu ya. Jadi rupanya ada kadal yang lain yang datang dan memberikan makanan untuk kadal yang terperangkap di bagian rongga tembok tersebut, Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan melalui kisah ini ya. Jadi ketika garwo yang satu susah, yang satunya juga susah, yang satu senang, yang satunya juga senang. Jadi dia bisa ikut turut merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya. Nah, saudaraku, kita sudah mencoba untuk mencermati garwo dari sudut pandang filosofi orang Jawa. Nah, sekarang kita bersama akan melihat garwo pasangan hidup itu dari sudut pandang atau perspektif Alkitab. Bapak Ibu, mari kita kembali melihat Kejadian 2 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudaraku, perlu disadari bahwa konsep dan juga gagasan mengenai pasangan hidup yang dimunculkan dalam Kejadian 2 ayat 24 sampai dengan 25 itu tidak bisa dilepaskan dari ayat yang sebelumnya. Jadi kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-18. Di sana dikatakan Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, lalu kemudian di ayat yang ke-19 Allah menciptakan makhluk hidup yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menolong manusia itu. Tetapi menarik, karena di dalam ayat yang ke-20 apa yang terjadi? Bahwa Adam tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-22 Allah bertindak. Apa yang dilakukan oleh Allah? Ketika Allah mendengarkan seruan dari Adam, ungkapan hati Adam, tidak ditemukannya penolong yang sepadan dengan dia, Allah tidak tinggal diam. Allah membentuk, Allah menciptakan perempuan itu, Allah menciptakan Hawa. Dan yang perlu kita sadari adalah Allah membentuk, menciptakan Hawa itu bukan berdasarkan pikiran Allah sendiri, tetapi juga oleh karena seruan atau ungkapan dari Adam. Nah, perempuan dibentuk, diciptakan dari tulang rusuk Adam, bukan dari debu tanah. Ya, ini menjadi petunjuk bahwa sebenarnya Hawa dibentuk, diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menunjukkan bahwa untuk menunjukkan kepada Adam bahwa Hawa itu adalah bagian dari dirinya, Dan lihat apa yang terjadi ketika Tuhan membentuk Hawa. Tuhan membuat Adam itu tertidur dengan nyenyak, sehingga ketika dia melihat, responnya itu luar biasa. Responnya bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, luar biasa ya. Kata inilah
Ya, itu menjadi satu penunjuk bahwa ini adalah momentum penemuan belahan jiwanya. Ya, dia menemukan orang, pasangan, penolong yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Hawa diberikan kepada Adam untuk menjadi setengah bagian yang melengkapi setengah bagian yang lainnya. Sehingga ketika keduanya bertemu, jadilah satu, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam peristiwa atau momentum persatuan itu ada perubahan. Ada perubahan yang harus disadari bersama. Yang pertama adalah meninggalkan. Di dalam ayat yang ke-24, meninggalkan ayahnya dan ibunya, ini mau menunjukkan kepada kita ada arti yang jauh lebih ketimbang dari sekedar berpisah secara fisik, ya. Memang meninggalkan itu artinya ada keterpisahan, ya. Tetapi keterpisahan yang dimaksud bukan sekedar keterpisahan fisik. Keterpisahan yang dimaksud adalah keterpisahan dari posisi yang lama ke posisi yang baru. Itu artinya apa? Meninggalkan itu berarti ada sesuatu yang harus diubah. Nah, apa yang harus diubah? Apakah itu mudah? Kalau kita mau tanya, ya tentunya itu bukan hal yang mudah. Teorinya mudah, tetapi prakteknya tidak semudah, tidak sesederhana, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau bersama belajar bahwa yang pertama ya, ketika seseorang sudah memutuskan untuk mau menikah, maka harus disadari bahwa hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sudah menikah itu bukan lagi hubungan seperti anak-anak dengan orang tua, tetapi hubungan sebagai layaknya sama-sama orang dewasa, ya. Karena itu ini menjadi pengingat bagi orang tua, mari stop memperlakukan mereka sebagai orang yang belum dewasa. Mereka tetap anak. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa merubah status mereka. Mereka tetap adalah anak saudara. Tetapi mereka bukanlah anak-anak lagi. Artinya apa? Kalau mereka berani mengambil keputusan untuk melangkah hidup berumah tangga, itu berarti mereka memiliki tanggung jawab dengan keputusan mereka. Sebagai orang tua kita semua punya panggilan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi panggilan itu bukan lalu kemudian kita harus membekap anak kita selama-lamanya. Tidak, ya, tidak seperti itu. Maka benarlah ya kalau ada quote yang mengatakan jangan lakukan semua tugas kita. Itu bukan berarti kita jahat pada anak kita, Bapak Ibu. Kita harus melatih mereka dari sejak kecil. Kita harus mengajar mereka supaya mereka juga memiliki kemandirian di dalam pengambilan keputusan, sikap, dan juga seterusnya. Kita harus membuka ruang, kita harus memberi kesempatan supaya mereka kelak siap untuk menjadi seorang yang dewasa. Itu untuk orang tua. Lalu kemudian bagaimana dari sisi anak-anak? Ya, dengan kata meninggalkan ini, ya, untuk anak-anak, jikalau Anda sudah siap mengambil keputusan untuk berumah tangga, singkirkanlah kebergantunganmu dari orang tua. Ya, ketika saudara memutuskan untuk berkeluarga, maka keluargamu menjadi tanggung jawabmu. Jadilah pribadi yang mandiri. Lalu kemudian yang berikutnya, kata meninggalkan itu juga bisa berarti bahwa kita itu, saudara, kita semua harus sadar bahwa relasi antara suami dan istri adalah sebuah relasi yang hendaknya itu menjadi prioritas. Ya, secara de facto saudara tetap adalah seorang anak, begitu ya. Tetapi secara de jure ya Anda juga adalah suami dan suami dari istri saudara, begitu ya. Sedekat-dekatnya hubungan kakak beradik,
sedekat-dekatnya hubungan antara orang tua dengan anak, sedekat-dekatnya hubungan persahabatan atau pertemanan, tetapi harus diketahui, tidak ada yang bisa mengisi hal-hal yang kosong dalam kehidupan pasangan suami istri. Jadi memang jalinan hubungan suami istri ini jalinan hubungan yang unik dan sangat khusus Bapak Ibu. Dan ini tentunya layak untuk mendapatkan prioritas di dalam kehidupan saudara ketika saudara berumah tangga. Lalu kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu ya, meninggalkan itu apa begitu ya. Meninggalkan itu juga bisa diartikan, saudara, kita harus sadar bahwa kita lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Keluarga saya punya sistem, keluarga dari saudara punya sistem, keluarga saya punya pola sendiri, keluarga saudara juga punya pola sendiri. Nah, oleh karena itu ketika Anda siap berumah tangga, maka siap-siaplah untuk kembali mengevaluasi sistem dan pola mana yang layak untuk dilanjutkan, dan sistem atau pola yang mana yang semestinya tidak dilanjutkan di dalam keluarga baruku. Apa sih yang perlu kuubah? Apa sih yang perlu kutinggalkan? Ya, oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan ya. Ambillah kesepakatan bersama sistem dan pola mana yang akan kalian adopsi dan yang akan kalian kembangkan dalam keluarga barumu. Ya, karena bagaimana? Kita harus belajar dari pengalaman Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang jelek, sistem apa yang gagal, pola apa yang tidak tepat atau kurang tepat, ya tinggalkanlah itu. Karena itu tidak akan menjadi berkat atau kebaikan untuk rumah tanggamu. Nah, lalu kemudian yang keempat, meninggalkan itu juga menunjukkan adanya kesediaan untuk berkorban satu dengan yang lain. Bukan mengorbankan satu dengan yang lain, tetapi berkorban satu dengan yang lain. Hidup bersama itu berarti siap. Siap apa? Siap untuk hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi siap hidup untuk orang lain. Nah, lalu kemudian di bagian yang berikutnya kita bisa melihat kata bersatu dan kemudian menjadi satu daging. Saudara, Hawa adalah bagian dari Adam. Demikian juga sebaliknya. Ya, kalau tadi di dalam filosofi Jawa dikatakan wujud loro kang nyawiji sing bisa nyimpen wadi siji lan sijine. Jadi ini memang perwujudan dua menjadi satu yang dapat menyimpan atau menutupi rahasia satu dengan yang lainnya. Yang saya mau katakan adalah pernikahan atau kehidupan keluarga bukan sekedar menandatangani surat pernikahan, bukan sekedar selembar kertas. Pernikahan juga bukan sekedar hidup bersama di dalam satu rumah, tetapi pernikahan adalah satu keputusan untuk bersatu, ya, keputusan untuk komitmen seumur hidup. Hidup bersama seumur hidup dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, ketika kaya ataupun miskin, bahkan sampai maut memisahkan. Dan di sana dalam Markus 10 ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apakah mudah Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak. Sangat sulit Saudara ya. Meskipun tetap bersatu, ada kata bersatu, tapi jangan lupa tetap ada dua orang. Dua orang ini dua pribadi yang berbeda. Tidak bisa kita memaksakan untuk dia menjadi sama seperti diriku, demikian juga sebaliknya. Jadi harus disadari, walaupun bersatu tetapi tetap berbeda. Pikirannya berbeda, hobinya berbeda, kebiasaannya berbeda, karakternya berbeda, sifatnya berbeda, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Dan semuanya itu berujung pada, oh iya, aku dan dia itu berbeda. Nah, saya mau gambarkan ya, ibaratnya seperti arus sungai, kalau ada dua arus sungai itu dipertemukan, ya seperti itulah perbedaan yang terjadi, Bapak Ibu ya. Arus sungai bertemu dengan arus sungai, maka pasti akan menimbulkan keriak, dan bahkan mungkin gelombang. Gelombangnya agak keras, saudara ya, agak besar. Jadi saya mau simpulkan bahwa proses bersatu adalah proses yang tidak mudah. Sangat dibutuhkan kerendahan hati, ya. Rendah hati untuk bagaimana? Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kamu, tetapi yang ada adalah kami. Ya, maka dari itu senantiasa libatkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tanggamu. Jadikan dia sebagai pemimpin di dalam keluargamu. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kalimat yang cukup jelas, dikatakan mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Ya, ini tentu menjadi sebuah penggambaran bahwa tidak ada yang ditutupi di antara pasangan, ya, tidak ada yang dirahasiakan. Ingat ya, semakin banyak rahasia dalam kehidupan pasangan suami istri, maka sesungguhnya semakin tidak sehat kehidupan pernikahan tersebut. Lalu kemudian mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Ini juga menjadi sebuah penggambaran bahwa mereka itu saling menerima kelebihan dan juga kekurangan pasangannya. Nah, kalau dalam filosofi tadi dikatakan rengkuhan badan lahir lan batine, elek lan apike, susah lan senenge. Rengkuhlah ya, lahir batin, semua kebaikan kelebihannya, semua kejelekan kekurangannya dalam susah ataupun senang. Tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada pasangan hidup yang sempurna. Karena memang dia bukan Superman atau Superwoman, saudara. Ya, tetapi dia dengan segala kekurangannya adalah penolong yang sepadan. Bahagiamu adalah bahagiaku, susahmu adalah susahku. Mari saudara, bagi kita yang saat ini sudah berumah tangga atau merencanakan untuk berumah tangga, kita harus berusaha untuk membuat dia yang tinggal hidup bersama dengan aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kalau pada saat ini kembali kami boleh diingatkan. Begitu luar biasa karunia yang Tuhan berikan kepada kami manusia. Terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh hidup berkeluarga. Karena itu adalah karunia yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Namun lebih dari itu, ajar kepada setiap kami untuk kami boleh terus belajar menghargai keberadaan pasangan kami. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa dia punya kelebihan, namun dia juga memiliki kekurangan. Di dalam kekurangannya sekalipun, Tuhan mau katakan bahwa dia adalah penolong yang sepadan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk kami boleh menghargai, menghormati pasangan hidup yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga menaikkan syukur karena Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk masa penghayatan hidup berkeluarga. Tuhan berkati untuk tim yang ada, yang sudah dibentuk. Tuhan kiranya menolong agar setiap hal yang sudah direncanakan, semua yang telah dipersiapkan boleh terlaksana dengan baik
dan menjadi berkat bagi banyak keluarga. Ya Bapa dalam sorga, tak lupa kami juga mau berdoa, mengucap syukur kepadamu kalau saat ini kami boleh kembali melakukan ibadah secara onsite walaupun terbatas. Tuhan memberkati, Tuhan menolong agar kiranya ibadah onsite ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Kami terus memohon kiranya Engkau Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap kami. Ini doa dan juga permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menanggapi firman Tuhan, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli dalam bentuk pujian dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Adapun ayat yang mendasari persembahan kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Padamu Tuhan dan Allah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah sumber yang maha kasih, yang senantiasa memberkati kami dengan kelimpahan berkat. Terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau sudah melindungi kami, meskipun dalam keadaan sulit seperti saat ini, kami masih boleh membawa persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar layak dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh memberi dengan penuh sukacita, berkati juga majelis jemaat, dan siapapun Tuhan yang akan mengelola persembahan ini, biarlah semuanya mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Ketika kami memberikan persembahan ini, ada terselip yang kurang berkenan di hadapan-Mu, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau megah atasku. Hanya Kau yang agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Jemaat yang terkasih, hayatilah hidup rumah tanggamu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kenakanlah kasih, kesetiaan, dan hiduplah takut akan Tuhan. Arahkanlah hati saudara pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah yang maha murah
memenuhi saudara dengan anugerah-Nya, dan memberkati keluarga saudara dengan damai sejahtera, sukacita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah usai, sampai bertemu minggu depan dan selamat menjalani aktivitas keseharian kita. Sampai jumpa.